Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Husnal Hayati, Kepala Sekolah SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktek baik kepemimpinan yang telah saya lakukan di sekolah dengan judul Kepemimpinan Pembelajaran dengan pendekatan STEM melalui strategi dispeci. Sejak tahun 2022-2023, SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi peserta didik. Pembelajaran yang mengakomodir hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Namun, melalui pengamatan yang saya lakukan di sekolah, masih terdapat guru yang melakukan pembelajaran secara klasikal dan berpusat kepada peserta didik. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang bersemangat dalam belajar dan beberapa siswa selalu izin keluar kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk mengatasi hal ini, saya merekomendasikan pembelajaran dengan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, karena dapat dilakukan oleh guru dengan lintas disiplin ilmu dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan yang terus berkembang. Pembelajaran dengan pendekatan STEM sering menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain, tidak semua guru yang tahu dan memahami konsep pembelajaran dengan pendekatan ini. Guru belum terbiasa menerapkannya, sehingga kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran dengan pendekatan STEM tersebut, peran saya sangatlah penting. Saya bertindak sebagai agen perubahan yang dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif melalui strategi kepemimpinan yang efektif, yaitu dengan strategi dispeci. Dispeci adalah strategi yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah diskusi, yang kedua perencanaan, yang ketiga adalah coaching dan mentoring, yang keempat aksi, dan yang kelima refleksi. Langkah awal yang saya lakukan yaitu mengadakan sesi diskusi dengan para guru untuk membahas tantangan dalam mengajar dan ide-ide tentang bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran STEM di dalam kelas. Setelah diskusi, saya bersama dengan tim guru merancang proyek pembelajaran dengan pendekatan STEM yang terintegrasi dan relevan dengan kehidupan siswa. Dan saya juga memberikan pelatihan dan pemahaman kepada guru-guru tentang pembelajaran dengan pendekatan STEM agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dengan baik di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap eksekusi. Guru mulai melakukan pembelajaran dengan pendekatan STEM. Saya sangat senang sekali melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Siti Fadilah dan Ibu Humairah tentang proses penjernihan air. Siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan berpikir kritis dan problem solving karena mereka dapat mempraktekkan apa yang mereka pelajari dalam konteks nyata. Pada saat kegiatan proses pembelajaran dengan pendekatan STEM, saya melakukan observasi kelas secara langsung dan memberikan umpan balik kepada guru tentang metode pengajaran yang efektif. Dan saya mendukung guru dalam mengelola kelas, mendorong kolaborasi, dan memfasilitasi pemikiran kritis. Ini dilakukan melalui diskusi terbuka tentang apa yang berhasil dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek, analisis hasil belajar siswa, termasuk keterampilan yang dikembangkan selama proyek, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas.
menyusun rencana perbaikan untuk proyek berikutnya seperti perkuat kolaborasi antar guru atau memperbaiki sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran. Platform microsite digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi pembelajaran STEM dengan menyediakan halaman khusus yang menampilkan materi, modul ajar atau RPP, dan dokumentasi kegiatan eksperimen peserta didik. Microsite ini memungkinkan akses yang mudah dan terstruktur bagi saya dan guru untuk memantau perkembangan dan pencapaian dalam pembelajaran STEM, sekaligus menjadi arsip digital dan dapat diakses kapan saja. Guru dapat mengunggah berbagai hasil proyek, laporan, serta materi pendukung yang tersimpan dalam satu tempat terpusat. Dengan demikian, proses dokumentasi berbagi hasil pembelajaran STEM menjadi lebih efisien dan transparan. Saya merasa senang pelajaran hari ini. Saya dapat memanfaatkan limbah-limbah plastik yang saya temukan di sekitaran sekolah saya dan mengubahnya menjadi suatu kerajinan. Saya juga berkontribusi dengan kelompok saya dalam kreativitas ini. Saya dapat membuat mobil-mobilan dengan balon udara, lalu roket dengan tenaga air dan balon. Begitu juga saya juga dapat membuat balon udara yang simple tapi mudah untuk dibuat. Saya juga berharap pelaksanaan seperti ini dapat sering dilakukan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husnal Hayati selaku kepala sekolah selalu menekankan pentingnya pendekatan STEM dalam proses pembelajaran dan memberikan kebebasan bagi kami untuk merancang metode yang kreatif dan inovatif. Beliau memfasilitasi berbagai pelatihan bagi guru sehingga kami bisa terus mengembangkan kemampuan mengajar dengan teknologi terbaru. Dukungan yang berkelanjutan dari kepala sekolah sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa. Sebagai guru di sekolah ini, saya sangat mengapresiasi kepemimpinan kepala sekolah dalam mendorong implementasi pembelajaran STEM. Beliau tidak hanya memberikan arahan yang jelas, tetapi juga mendukung kami dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai. Kepemimpinan beliau terlihat dalam cara beliau memotivasi seluruh tim pengajar untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Strategi dispersi membantu kami, para guru, untuk terus berkembang dan berinovasi. Dukungan dari Ibu Husnal Hayati selaku kepala sekolah sangat penting menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inovatif. Dengan pendekatan STEM melalui strategi dispeci, mari kita terus membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang berdampak positif bagi masa depan mereka dan masyarakat luas. Karena pada akhirnya, pendidikan sejati adalah tentang membentuk karakter yang kuat, penuh empati, dan tangguh untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Semoga praktek baik yang telah saya lakukan dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.